Salam, selamat sore, selamat malam Indonesia. Ketemu lagi dengan kita di dalam kelas belajar Alkitab online bersama channel kita Rumah Apologet Kristen, Deborah Channel dan Ministry 100 Channel dengan satu misi, mengubah manusia daging menjadi manusia roh. Allah itu roh. Barang siapa hendak ingin masuk dalam kerajaan surga, jadilah manusia roh. Sebab darah dan daging tidak punya tempat di dalam kerajaan surga. Dan sore hari ini kita tidak membaca atau tidak belajar tentang firman, tetapi kita mau manifestasikan kuasa firman dari seorang yang dipakai Tuhan, seorang hamba Tuhan yang lahir dari kelas belajar Alkitab online, dipanggil dari agama sebelumnya, dikaruniakan karunia kuasa kesembuhan, seorang petobat baru, masih muda, masih dalam arti kerohanian secara Kristen baru, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas, tidak diukur oleh lamanya seseorang menjadi orang Kristen, kuasa itu bekerja, tetapi bagaimana seseorang merespon firman itu, merespon panggilan itu, sehingga Tuhan percayakan karunia-karunia kepada siapapun kita tanpa terkecuali. Tuhan tidak pilih kasih. Siapa yang mau dipakai, Tuhan akan pakai dengan karunia-karunia yang berbeda-beda. Semuanya punya tujuan yang satu, yaitu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sore hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita akan mendengarkan perjalanan pelayanan dari seorang murtadin yang dipakai Tuhan dengan karunia kesembuhan. Beliau sudah banyak melakukan pelayanan, baik via telepon, baik langsung. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, asal mau Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa dipakai Tuhan, asal mau. Tidak dibatasi usia, tidak dibatasi latar belakang agama. Ketika kita menyatakan bahwa saya mau Tuhan, saya mau Bapak dipakai, maka kuasa itu akan diberikan kepada kita. Dan hari ini saya akan mengajak seorang ibu untuk berbincang-bincang. Kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan memakai beliau di dalam pelayanannya, di dalam karunia kesembuhan. Ada begitu banyak ikatan-ikatan iblis yang mengikat, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit, yang stroke, dan banyak sekali itu disembuhkan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Beliau hanya alatnya, beliau hanya saluran berkatnya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita undang saudara kita Ibu Nurul Ramadhani. Shalom. Haleluya, salam Ibu Nurul, apa kabar? Puji Tuhan, baik Bu, baik, haleluya. Haleluya, beda ya kalau sudah mengalami Tuhan itu, walaupun gak ada uang, tetap tertawa, beda, tetap sukacita. Ya, iya, Bu Nurul, benar. Banyak yang akan menanti dan menunggu bagaimana Tuhan bekerja di dalam pelayanan Ibu Nurul. Sebelumnya Bapak Ibu yang di rumah, jika ingin didoakan, kami akan doakan secara live. Silahkan masuk, sementara kami mendengarkan atau sementara kita mendengarkan kisah atau kesaksian yang akan dibagi oleh Ibu Nurul, bagaimana dia melayani, baik via telepon, baik langsung, entah dia jalan kaki, entah dia bagaimana, kita dengarkan sama-sama. Tidak membatasi kuasa Tuhan. Terbukti segala kuasa, segala sakit penyakit tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, silahkan Ibu Nurul, kami siap mendengar. Terima kasih Bu Karolin. Oke, sama-sama. Selamat malam saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya sangat sukacita sekali dan sangat luar biasa pastinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena pada malam hari ini, karena kehendak Tuhan yang luar biasa, saya diberikan kesempatan untuk berbagi ya kesaksian saya kepada saudara-saudara di rumah. Ya, saya percaya ketika kita
menguatkan iman kita. Kita percaya dengan iman kita, ya, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, Sang Juru Selamat yang luar biasa. Itu pasti urapan Roh Kudus pasti masuki kehidupan kita, pasti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada malam hari ini saya akan berbagi, mungkin saudara-saudara dari awal sudah ada yang menonton kesaksian saya, bagaimana Tuhan Yesus mengurapi saya, bagaimana Tuhan Yesus memilih saya. Itu panjang sekali perjalanannya seperti itu. Tetapi saya percaya sepanjang perjalanan saya terus mencari Tuhan, saya terus mencari kebenaran Tuhan, saya diberikan sesuatu yang luar biasa oleh Tuhan, yang bukan untuk saya sendiri, tetapi untuk saudara-saudara yang di luar sana. Baiklah, saudara-saudara terkasih, malam hari ini saya akan ceritakan ya bagaimana awal mulanya saya melayani, kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada saya, ya. Dari perjalanan awalnya saya dijamah oleh Tuhan Yesus. Nah, tepat itu yang mulai saya awal itu dari 2020 ya. Dari 2020 ketika kesaksian saya 2018 memilih ikut Tuhan Yesus, saya memutuskan ikut Tuhan Yesus 2018 ya, di kesaksian saya yang kemarin-kemarin saudara-saudara. Nah, ketika tahun 2020 ya, 2019, 2020 itu saya diberikan penglihatan, diberikan mimpi, tetapi pada saat itu ya, saya belum mengerti apa itu seperti itu. Ya, apa yang Tuhan inginkan dari saya seperti itu ketika Tuhan memilih saya. Nah, tepatnya yang saya ceritakan waktu itu waktu saya mimpi ya. Waktu saya mimpi itu saya berada di ribu-ribu banyak orang yang sudah tergeletak. Mereka sakit, ya, berbagai macam penyakit yang saya lihat itu, ada yang kesurupan, ada yang segala macam penyakit pada saat itu. Nah, pada saat itu tuh saya berjalan gitu kan. Saya berjalan di depan mereka seperti itu. Nah, ketika saya berjalan, saya lihat mereka, saya berjalan seperti itu, ada seseorang memukul pundak saya ya. Pundak saya seperti itu, dan mereka katakan bahwa kamu harus menolong mereka seperti itu. Nah, ketika suara itu yang mengatakan bahwa saya harus menolong mereka seperti itu, saya berbalik dan saya tidak mengucapkan kata-kata yang panjang. Cuman waktu itu di mimpi saya itu saya cuma angkat tangan kedua saya, lalu saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus itu disembuhkan, dan itu sembuh. Nah, pada kejadian itu saudara-saudara, saya insting atau ini saya belum berjalan cepat seperti itu. Saya belum mengerti apa maksudnya. Saya berdoa, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau mengizinkan saya, jika Engkau memakai saya sebagai alatmu, pakailah, tunjukkan seperti itu. Apa yang saya harus lakukan? Itu ketika doa saya seperti itu. Nah, ketika sudah dengan mimpi itu ya, saudara-saudara terkasih, saya mulai mencari, dan akhirnya saya bergabung di kelas Alkitab online itu yang dipimpin oleh Ibu Ministry 100 Channel seperti itu. Saya diasah iman saya diasah terus, dan saya punya kehausan yang sangat luar biasa seperti terhadap Tuhan Yesus. Saya mencari apa itu maksud, apa yang Tuhan inginkan dari saya seperti itu ya, saudara-saudara. Nah, berjalannya saya terus belajar, saya terus berjalan dan berdekatkan ke Tuhan, dapat diri kepada Tuhan, dan Tuhan nyatakan ya. Saya juga pernah bercerita pada saya itu yang waktu kejadian waktu di sekolah ya, saya kan mengajar di sekolah saudara-saudara. Nah, pada saat itu yang pertama, dan yang kedua tetangga saya yang ketiga. Nah, setelah saya setelah saya mengerasakan ya, mempunyai hal seperti itu, Tuhan kasih saya seperti itu, saya langsung buktikan seperti itu. Apa benar ini ya? Apa benar seperti itu? Nah, ketika ada saudara, ada tetangga yang sakit, ya, tetangga yang sakit awal mulanya di situ. Ketika tetangga ada yang sakit, dia ini sakit seperti sakit ayan seperti itu ya, sakit ayan kayak seperti itu. Nah, sudah berobat kemana-mana sih seperti itu. Dia datang ke tempat saya, datang ke rumah saya, langsung minta. Saya nggak berdoa panjang-panjang ya, cuman saya pendek. Saya percaya kuasa Tuhan Yesus itu kuasa yang sangat besar dan sangat luar biasa. Apapun segala sakit penyakit itu pasti disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus itu. Itu saja yang saya doakan, dan puji Tuhan sampai hari ini sembuh seperti itu. Nah, setelah itu saya kesaksian di beberapa YouTube ya seperti itu, dan ada orang yang minta doakan, ada orang mulai lewat telepon, mulai video call atau pick up, dengan banyak cara seperti itu.
Tapi ketika itu saya percaya, ini yang dinyatakan Tuhan, ini maksud Tuhan ketika saya mimpi itu ya. Nah, ketika saya mimpi itu, inilah yang Tuhan inginkan. Saya mengatakan kepada mereka ya, jangan lihat saya, tetapi lihat Tuhan Yesus di diri saya. Ketika kalian menghubungi saya atau menelpon saya minta doakan kepada saya, kalian melihat Tuhan Yesus di diri saya, bukan melihat saya. Karena iman, ya, iman Bapak Ibu itulah yang menyelamatkan. Seperti itu. Dan saya katakan ya kepada saudara-saudara, ya, saya katakan kepada saudara-saudara, ketika saya doakan, itu kita harus membuka hati kita benar-benar. Roh, jiwa, dan tubuh kita itu kita buka lebar-lebar agar urapan Roh Kudus, jamahan Roh Kudus itu masuk ke tubuh kita. Nah, ketika urapan itu masuk ke tubuh kita pasti sembuh, ya, pasti sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti sembuh. Nah, maka dari itu, saudara-saudara, kuasa Tuhan Yesus itu sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa, sangat dahsyat, ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya mengalami hal-hal itu, saya mengalami seperti itu. Terkadang Tuhan berbicara kepada saya, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat seperti itu. Saya tanyakan kepada Tuhan, Tuhan maksudnya apa? Tuhan maksudnya apa? Dan Tuhan nyatakan. Ya, kemudian ya saya sangat mengalami setelah kejadian itu, setelah dari mimpi itu, terus saya melayani dan sampai hari ini. Ya, ketika saya melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah ya membiarkan saya sendiri seperti itu. Saya mengalami kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Saya mengalaminya seperti itu. Hari demi hari itu saya mengalaminya. Sehingga kerinduan yang sangat luar biasa itu seperti, aduh Tuhan jangan pernah tinggalin saya. Ketika saya melakukan sesuatu hal, misalnya saya berdoa, tetapi doa itu tidak sampai. Kayaknya tidak sempurna bagi saya. Itu saya merasa, aduh Tuhan maafkan saya. Tuhan ampuni saya. Seperti itu. Jadi saya katakan saudara-saudara terkasih, ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan, domba Tuhan, ya, peliharalah itu, peliharalah. Saat ini dunia ini bukan tambah baik, saudara-saudara, bukan tambah baik. Lihat saat ini segala sakit, penyakit, segala macam apapun itu ada, ya. Apapun ada itu sekarang ini. Jadi yang menolong kita itu adalah iman kita. Ketika kita percaya dan kita perkatakan Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang dahsyat, dengan iman kita, ya, apapun itu kita bisa lewati. Kenapa kok kita diberikan masalah, diberikan sakit penyakit? Itu bukan cobaan, tetapi itu satu hal, ya, supaya kita sadar diri seperti itu. Ketika sadar diri, ini waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan, mari kita kembali ke Tuhan. Ya, kita ubah diri kita. Ubah diri kita dari daging menjadi manusia roh. Ketika kita menjadi manusia roh, kita sanggup melakukan apapun itu. Apa yang dunia kasih kita sanggup. Apa yang dunia berikan kita sanggup. Karena kita mempunyai Tuhan yang sangat dahsyat. Saudara-saudara, ya, beberapa hari yang lalu saya melayani beberapa orang ya beberapa orang sakit itu dari berbagai tempat ya, di seluruh Indonesia, ada yang dari luar negara juga seperti itu. Ketika saya berdoa, saya perkatakan kepada mereka, ya, jangan lihat Tuhan, jangan lihat saya, oh karena Ibu Nurul, karena saya, jangan, tapi lihatlah Tuhan Yesus. Nah, tetapi ketika mau menerima kuasa dan membuka Tuhan, marilah buka diri ini. Apapun pergumulan, apapun beban itu lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kepahitan yang ada di dalam tubuh ini, di dalam pikiran, di dalam hati, semua lepaskan. Ya, ketika itu sudah dilepaskan, ya, kita siap menerima urapan Roh Kudus. Kita siap menerima jamahan Roh Kudus. Ketika jamahan Roh Kudus itu masuk, ketika urapan itu masuk ke tubuh kita, ya, segala sakit, penyakit, segala beban itu pasti hilang. Karena Tuhan sudah masuk ke tubuh kita. Kita ini bait sucinya, tubuh kita ini, ya, sakit kita semuanya itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, saudara-saudara, ketika kita tahu bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, pakai diri kita ini dengan sebaiknya, seturut dan sekehendak Tuhan. Jangan pernah ikuti dunia itu tidak membawa apa-apa.
Tetapi kalau kita seturut dan sekehendak Tuhan, apapun yang Tuhan inginkan, kita kerjakan. Percayalah, kuasa Tuhan pasti bekerja. Bukan saya saja, mungkin saudara-saudara di rumah. Ya, saudara-saudara di rumah saya percaya. Saudara-saudara bisa berdoa sendiri. Saudara-saudara mampu menyembuhkan orang lain juga. Itu kuncinya apa? Yaitu tadi, dekatlah kepada Tuhan, serahkan diri ini, serahkan diri ini sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, ketika kita sudah serahkan jiwa kita, tubuh kita, roh kita kepada Tuhan, ya, ketika urapan Roh Kudus masuk, jamahan Roh Kudus masuk, kita akan merasakannya kuasa Tuhan. Ya, percayalah ya itu. Dan kemarin juga beberapa hari yang lalu saya pelayanan, saya ada berjalan kaki seperti itu ya. Saya tidak melihat itu jalan atau apapun itu, saya tidak melihat. Ketika orang datang kepada saya, minta tolong, minta didoakan, minta, itu saya harus kerjakan. Itu tadi ya. Ketika kita menerima berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, ya, kita harus buka diri kita. Jadikan kita ini manusia roh. Tetapi kalau masih ada kedagingan di dalam tubuh kita, masih ada kepahitan, ya, doa yang kita naikkan kepada Tuhan, itulah, dia terbatas, tidak sampai. Makanya kenapa terkadang sampai 30 tahun, 40 tahun, saya masih sakit. Kenapa saya sudah berdoa kepada Tuhan, saya masih sakit? Ya itu tadi. Ya, karena apa? Tidak benar-benar terima Tuhan. Percaya kepada Tuhan, tetapi tidak benar-benar menerima. Masih ada khawatir, masih ada ragu, masih ada rasa gelisah. Ya, bagaimana kuasa Tuhan itu mau masuk ke tubuh kita? Bagaimana kita merasakan kesembuhan? Bagaimana kita merasakan mukjizat Tuhan? Kalau rasa itu masih ada, tetap tidak. Maka dari itu, kenapa saya katakan, ya, saya dari seberang. 30 tahun saya di seberang, ya, saya di agama seberang. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjamah saya dengan sangat luar biasa, ya, di situ saya langsung percaya dan Tuhan menyatakannya. Ketika itu saya bertanya, apa sih tanda Tuhan Yesus itu? Apa sih tanda Tuhan Yesus itu waktu itu lahir? Ya, itu saya waktu itu saya bertanya, ya. Tuhan nyatakan, Tuhan perlihatkan saya. Maka dari itu saya percaya, ini Tuhan. Inilah Tuhan Yesus. Inilah Tuhan yang sebenarnya. Inilah Tuhan yang patut kita sembah, ya. Makanya saya terus mencari, terus sampai hari saya penuh kehausan, ya. Apalagi sekarang ini saya dibimbing dengan firman, dengan kebenaran, ya. Itu saya dibimbing terus, dibimbing terus, sehingga kehausan itu semakin luar biasa dalam diri saya, ya. Dan Tuhan pakai saya. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Apapun beban saudara-saudara pada saat ini, apapun pergumulan saudara-saudara pada saat ini, percayalah, ada Tuhan yang luar biasa. Ketika saudara-saudara percaya, ya, dengan iman saudara, pasti saudara merasakan kuasa dan mukjizat Tuhan itu. Ya, saya pernah katakan dulu ya, waktu kita bukan waktu Tuhan, tetapi waktu Tuhan adalah penyempurna hidup kita. Ketika waktu Tuhan menyatakan engkau sembuh, pasti engkau sembuh. Ya, ketika Tuhan menyatakan engkau berubah, pasti berubah. Tapi untuk mendapatkan itu semua, kita harus buka roh, jiwa, tubuh kita sepenuhnya untuk Tuhan. Lebar-lebar, luas-luas. Ya, agar urapan itu, agar jamahan itu masuk ke diri kita. Jadi dari ujung rambut ke ujung kaki itu adalah Tuhan, ya, ada roh Tuhan. Karena Tuhan kita adalah roh. Jadi biarkan itu masuk. Tetapi kalau setengah roh, setengah daging, ya itu tadi, ya. Makanya ada mengeluh, ada khawatir, ada takut, ada gelisah. Ketika kena COVID, misalnya demam, flu, COVID, udah merasa ketakutan. Aduh, saya udah sakit. Nah, semakin dengan ketakutan itu iblis berkuasa, ya, iblis berkuasa di tubuh kita, dan itu tadi, ya, iblis kan dia maunya membinasakan, ya, mencuri dan membinasakan. Maka dari itu ketika saudara-saudara benar-benar di dalam Tuhan, penuhi dengan roh, dengan firman Tuhan. Jangan biarkan ada celah iblis, ada celah roh jahat masuk. Tetapi ketika ada celah, iblis akan mencuri kemuliaan kita,
Makanya ada rasa takut, ada khawatir, ada gelisah. Ketika dapat sakit dikit, batuk, pilek, demam sedikit, udah ketakutan. Nah, karena ketakutan itu tidak ada punya rasa percaya kurang. Baru cari Tuhan. Padahal saudara-saudara bisa berdoa untuk saudara-saudara sendiri. Sudah saya katakan, ketika saudara punya iman yang kuat, ya, saudara sudah percaya Tuhan Yesus ada Tuhan yang luar biasa, nyatakan itu, perkatakan itu, pasti terjadi. Ya, saya sudah sembuh. Ya, ketika sakit katakan saya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mau sakit COVID, mau batuk pilek, saya sudah sembuh. Walaupun keadaan tidak fit secara daging, tapi berkatakan pasti sembuh. Ya, saya seperti itu. Saudara-saudara, saya bilang sama teman, misalnya ada yang telepon, Bu, saya sakit COVID, saya sakit ini. Saya arahkan seperti itu dulu. Saya perkatakan buka roh, buka jiwa, buka tubuh untuk Tuhan seluas-luasnya. Ya, beban-beban apa yang masih tersimpan di dalam hati lepaskan. Ya, berikan seutuhnya tubuh ini kepada Tuhan. Ya, ketika kita sudah berikan tubuh kita, biar saja urapan itu masuk ke tubuh kita. Ya, dipenuhi seperti aliran listrik, tetapi aliran listrik itu memberi kekuatan yang sangat luar biasa yang menjalar ke seluruh tubuh kita dan kita dikuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, percayalah, iman kita yang luar biasa itu menyelamatkan kita. Makanya, ya, kenapa saya seperti ini? Karena saya percaya, karena saya sudah mengalami, karena saya merasakan. Makanya saya percaya ketika Tuhan pakai saya sebagai alatnya, ya, untuk saudara-saudara menerima itu, saudara-saudara terlebih dahulu harus buka hati saudara. Serahkan diri ini sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan ketika sakit, baru cari Tuhan. Ketika sembuh, lupa Tuhan. Itu yang lebih berbahaya. Ya, ketika merasakan kemuliaan Tuhan, ingatlah, Tuhan menginginkan, Tuhan menyatakan, kenapa saya diberikan seperti ini? Itu ada jawabannya. Ya, jawabannya apa? Kita bertobat, kita ganti manusia daging kita menjadi manusia roh. Ketika kita sudah menjadi manusia roh, ya, apapun itu dapat kita selesaikan. Aduh Bu, itu memang enak Bu, ngomongnya mudah, Bu Nurul ngomongnya begini. Ya, kadang saya juga mendapat pertanyaan seperti itu. Bu, Ibu ngomongnya mudah. Tidak, itu tidak. Ya, selagi ada niat di dalam hati, pasti Roh Kudus tuntun. Pasti Roh Kudus bimbing. Apapun itu pasti. Saya aja dulu, ya. Ketika saya menyatakan saya mau bunuh diri, ya, saya mau akhiri hidup saya, Roh Kudus datang kepada saya dan Roh Kudus menyatakan, kamu harus hidup, kamu harus kembali. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Tuhan nyatakan. Nah, berarti apa? Tuhan mengizinkan kejadian itu terjadi. Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup saya. Tuhan, ketika masalah itu saya alami, ada sesuatu yang Tuhan rencanakan. Dan sampai hari ini, inilah rencana Tuhan. Maka dari itu, saudara-saudara, jangan mengeluh, jangan gelisah, jangan takut. Ketika kita segala punya sakit penyakit, ketika kita ada masalah, itu ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan ingin kita berada di dalamnya. Tuhan ingin kita datang kepadanya. Saudara, ini sangat luar biasa sekali, saudara-saudara. Ya, saya pernah mendoakan, walaupun lewat video call, ya, bapak itu dia sakitnya lutut, ya, lutut kiri, lutut kanan sakit, tidak bisa berjalan selama 3 tahun. Ya, katanya ketika dia kakinya menyentuh tanah, itu telapak kakinya itu seperti duri-duri, seperti itu. Dan dia tidak berani seperti itu. Saya tidak tahu dia dapat waktu itu katanya melihat saya kesaksian, ya, ketika melihat saya kesaksian dan dia telepon saya. Saya angkat, puji Tuhan Bapak, terima kasih. Saya bilang kita ucapkan ini kepada Roh Kudus. Ya, Bapak menelpon saya, itu berarti tuntunan dari Roh Kudus. Ketika Bapak menelpon saya, Bapak melihat Tuhan di diri saya. Bapak bukan melihat saya, bukan. Bapak bukan melihat saya yang jelek ini Pak, bukan, tapi Bapak melihat Tuhan Yesus. Iya Bu, saya melihat Tuhan Yesus. Apa pergumulan Bapak saat ini? Kaki saya sakit. Bapak percaya Bapak sembuh? Percaya. Bapak percaya Bapak bisa jalan? Percaya. Iman Bapak menyelamatkan Bapak. Saya bilang seperti itu. Ya Bu, saya percaya. Nah, ketika saya dan kita berdoa semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, segala akar kepahitan, segala kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuhnya, saya cabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka saat ini berjalanlah di dalam nama Tuhan. Ketika dia mendengar hentakan itu, ya,
dia berdiri. Kaki kiri, kaki kanan langsung bisa berjalan. Langsung dia teriak, terima kasih Bu Nurul. Bukan terima kasih Bu Nurul, terima kasih Tuhan Yesus, Pak. Saya bilang, karena Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan Bapak, bukan saya. Jadi saudara-saudara, ketika sekarang kita sedang sakit, ya, ketika kita memang benar-benar percaya benar-benar dan setulus hati. Terkadang orang-orang Kristen, saya katakan, mereka melihat nyata dulu, pembuktian dulu baru mereka percaya. Padahal selama ini sudah dilahirkan dari kecil, sudah dibesarkan, ya, sudah mengetahui firman, mereka abaikan itu. Itu saya sangat sedih sekali seperti itu. Maka dari itu, ya, bukan saya merasa hebat, bukan saya sok rohani, bukan saudara-saudara. Cuma saya mengingatkan, marilah kita ubah manusia daging kita menjadi manusia roh. Kita rasakan urapan Tuhan, kita rasakan mukjizat Tuhan. Ketika kuasa dan mukjizat itu terjadi dalam kehidupan kita, ya, kita dekatkan diri kita dan terus jangan pernah lepaskan. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib. Ya, siapapun bisa perkatakan karena lidah ini punya kuasa. Ya, orang benar itu kuasanya luar biasa. Nah, marilah kita menjadi orang yang benar. Bukan orang benar itu kelakuan, bukan orang benar yang rohnya benar, rohnya di mata Tuhan. Karena kita adalah anaknya yang sangat luar biasa, anaknya yang sangat spesial. Ya. Dan juga saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai hari ini saya masih melayani, ya. Sampai tadi juga ada beberapa orang, ya, dan mereka ada yang sakit, COVID atau apa, itu bukan. Saya sebagai alat Tuhan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka disembuhkan itu bukan karena saya, tetapi karena kuasa Tuhan. Nah, saya katakan sekali lagi, ketika menerima kuasa Tuhan, ketika menerima mukjizat Tuhan, nyatakanlah diri dengan sesungguhnya. Buka roh, jiwa, dan tubuh ini untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Ya, terima itu, terima dengan iman. Ketika kita terima dengan iman kita dengan kuat, pasti Tuhan nyatakan. Pasti Tuhan nyatakan. Ya, saya sangat bersyukur sekali sampai hari ini saya berada di sini. Kalau diingat-ingat, ya, saya sangat jauh sekali, tapi saya tahu Tuhan punya rencana di dalam hidup saya sampai hari ini. Tuhan punya rencana. Saya percaya itu. Ya, ketika juga kita merasa khawatir, takut, ya, ada kuasa-kuasa kegelapan. Nah, karena diri kita yang membuka, karena kita tidak punya rasa percaya yang kuat, karena kita punya ketakutan. Kalau kita punya rasa ketakutan, gelisah, ya, iblis itu pasti datang. Ya, saya pernah kejadian, ya, waktu itu ada saudara seperti itu, ya, karena kepahitan dalam rumah tangga seperti itu, dia tidak kuat menahannya seperti itu, sehingga dia dimasuki oleh sesuatu roh jahat, sehingga dia makan piring-piring apa ya, yang benda-benda yang seperti kaca-kaca seperti itu, ya. Kalau secara manusia itu tidak masuk akal seperti itu. Ketika saya datang, saya hampiri, matanya sudah mau kayak menerkam saya. Ya. Itu mau menerkam saya. Dia ketawa, ya, dia ketawa roh jahat itu. Saya hadir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang, silakan keluar, saya bilang. Saya tidak takut kepada engkau. Saya bilang, silakan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kegelapan, rasa ketakutan itu, ya, ketika kita hentak dengan keras, iblis itu pasti keluar. Pasti keluar. Karena apa? Iblis takut ketika mendengar nama Tuhan Yesus Kristus. Takut sekali. Maka dari itu kita anak Tuhan, ya, kita jangan takut, kita jangan gelisah, karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, saudara-saudara. Puji syukur, ya, puji syukur. Marilah saudara-saudara kita saling menguatkan iman kita. Kita isi tubuh kita, isi rohani kita isi dengan firman. Ya, isi dengan firman terus hari demi hari. Kita isi dengan firman. Kita bertumbuh, ya. Kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun pergumulan kita, apapun beban kita, kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya. Ada juga, ya, saya ada kelas Alkitab, ya, saudara-saudara.
ya di Ministry 100 Channel. Ada juga saudara-saudara kita, walaupun mereka tidak didoakan, ya tetapi mereka belajar dengan firman. Mereka terus mencari kebenaran, mereka disembuhkan. Itu suatu kuasa dan mukjizat Tuhan yang luar biasa. Maka dari itu saudara-saudara, jangan ada rasa khawatir. Mari kita bersama-sama, kita percaya kita bisa melawan kuasa iblis, kuasa dunia ini. Dengan apa? Dengan iman kita. Ya, kita tidak cukup dengan percaya, tetapi harus kita nyatakan percaya kita itu. Ya, baik saudara-saudara, banyak ya yang saya sampaikan itu tentang pelayanan saya, ya pelayanan saya. Puji Tuhan sampai hari ini saudara-saudara yang didoakan, saya doakan mereka menerima kuasa dan mukjizat. Dan hari ini juga saya tadi dapat telepon dari mereka. Kemarin mereka satu rumah itu positif COVID semua, ya positif. Dan kita berdoa bersama-sama dengan iman mereka dan mereka percaya. Dan tadi mereka menghubungi saya, mereka katakan bahwa mereka negatif semua. Itu kuasa Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus nyatakan, Tuhan Yesus tahu anaknya, ya seperti itu saudara-saudara. Maka dari itu teruslah di dalam Tuhan, teruslah bersama dengan Tuhan, jangan biarkan ada celah sedikit pun, ya. Walaupun hari ini tidak bisa makan, walaupun hari ini tidak bisa apapun karena corona ini semua COVID ini terbatas semua. Tapi percayalah, burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita anaknya yang luar biasa ini pasti Tuhan pelihara. Kalau saya dinilai, ya, kalau saya dinilai secara dunia, saya tidak punya apa-apa, saudara-saudara. Ya, saya tidak punya apa-apa. Tapi saya percaya, saya sudah punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup, ya. Apapun kebutuhan saya, apapun keperluan saya, apapun yang ada di dalam kehidupan saya, Tuhan penuhi. Ketika kita mencari Tuhan. Maka dari saya percaya, saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada, baik yang sedang menonton saat ini, yang punya pergumulan, apapun itu, ya, marilah buka hati, buka pikiran, tertujulah kepada Tuhan. Belajarlah kebenaran firman, terus dekatkan diri kepada Tuhan. Pasti itu terlewati. Karena Tuhan itu adalah janji Tuhan, ya. Tuhan sudah menjanjikan keselamatan untuk kita. Maka dari itu kejarlah keselamatan itu, ya. Kejarlah keselamatan itu menjadi manusia roh. Ketika kita sudah menjadi manusia roh, kuasa mukjizat Tuhan pasti dinyatakan di dalam kehidupan kita semua. Pasti itu saudara-saudara. Ya. Jangan ada lagi hari ini yang punya kata saya takut, saya gelisah, saya khawatir. Jangan lagi. Kalau kalian sudah, saudara-saudara sudah anak Tuhan Yesus, pasti Tuhan cukupkan. Tapi kenapa Bu, ya kita sudah dekat sama Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, tapi kita masih begini-begini saja. Itu pasti ada yang salah di dalam kehidupan, pasti ada yang salah, ya. Karena kalau kita benar di dalam Tuhan, Tuhan nyatakan kuasa mukjizatnya. Tetapi kalau ada yang salah, pasti ada sesuatu, ya. Sudah sesuaikah kita? Sudah sesuaikah kita di mata Tuhan? Saya katakan lagi, waktu kita bukan waktu Tuhan, tetapi waktu Tuhan adalah penyempurnaan hidup kita. Ketika waktu Tuhan datang kepada saudara-saudara, pasti saudara-saudara diubahkan, dipulihkan, disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya itu saudara-saudara. Ya. Kasih-Nya tak terbatas, tidak ada perbedaan ruang dan waktu. Ya. Saya melayani cuma lewat telepon, lewat video call, lewat voice, ya. Kadang saya lewat voice suara saja, ya. Tetapi kalau yang doakan, percaya dengan benar, mereka mempunyai iman mereka yang besar, mereka serahkan kehidupan mereka, kuasa Tuhan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Mukjizat mereka terima. Makanya saya mengatakan tidak ada perbatasan ruang dan waktu. Apa saya harus ketemu atau tidak? Ya, tidak. Ingat di dalam Alkitab, perempuan saja yang pendarahan berpuluh-puluh tahun, ketika dia menjamah jubah Tuhan Yesus dengan rasa percaya yang luar biasa, dia katakan saya sembuh, pasti saya sembuh walaupun saya dengan menjamah, saya sembuh. Tuhan nyatakan itu, dia disembuhkan. Dan ada juga orang buta, walaupun dia tidak melihat Tuhan Yesus, tapi dia mendengar suara Tuhan Yesus. Dia percaya saya mendengar, walaupun saya mendengar suara Tuhan,
ya, saya belum melihat Tuhan, saya disembuhkan pasti. Disembuhkan. Begitu juga saudara-saudara, ya, walaupun saudara dimanapun tempat saudara, ya, ketika saudara datang dengan kepenuhan hati saudara untuk Tuhan Yesus, ya, hidup untuk saudara untuk Tuhan, pasti Tuhan nyatakan. Seperti itu saudara-saudara, pasti Tuhan nyatakan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus segalanya di dalam kehidupan kita. Saya pernah ada cerita satu, waktu itu ada bapak-bapak telepon saya, dia bilang, Bu Nurul, apakah ibu tidak takut ya ketika ibu seperti ini, ketika ibu melayani Tuhan? Untuk apa saya takut? Saya sudah tahu resiko, ya. Saya sudah tahu resiko saya ketika saya murtad keluar dari agama sebelumnya, pasti itu resikonya. Tetapi puji Tuhan, saya tidak punya rasa khawatir, rasa takut seperti itu. Ya, karena saya percaya yang saya pilih itu sudah benar, yang saya cari itu sudah benar, yang saya rasakan sudah benar dan saya lakukan sudah benar. Dan hari ini pun kalau Tuhan mau mengambil saya dengan senang hati. Karena saya sudah menerima Tuhan, karena saya sudah bertemu dengan Tuhan. Dulu saudara-saudara ketika saya masih di seberang, saya takut. Ketika saya dibilang, kamu mati ya, saya paling takut. Karena saya pikir, aduh, kalau saya mati, saya belum jadi ini, saya belum jadi itu, saya belum bikin ini, bikin ini, bikin itu pada saat itu. Tetapi sekarang puji Tuhan, ketika kita sudah berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, mau mati hari ini, besok, detik ini, atau kapanpun, kita sudah siap. Ya, ini bukan munafik, saudara. Saudara bisa mendengar dan merasakan perkataan saya. Ya, karena apa? Kalau ketika kita sudah mati, itu adalah suatu sukacita, kemenangan, bahwa kita sudah ketemu dengan Bapa di surga. Itu luar biasa sekali. Ya, saudara-saudara, saya percaya hari ini, ya, apa yang saya perkatakan, saya percaya saudara-saudara ketika mendengar urapan Roh Kudus mengalir dalam kehidupan saudara, saya percaya hari ini saudara dikuatkan, dipulihkan dan disembuhkan. Ya, ingatlah, kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang hebat. Jangan ada rasa takut, rasa khawatir dan gelisah. Perkatakanlah dengan iman. Iman menyelamatkan kita. Rubahlah manusia roh menjadi manusia daging. Hari ini saudara-saudara masih hidup dalam kedagingan, maka dari itu marilah ubah daging itu, hancurkan daging itu. Ya, hancurkan daging itu, kita kembali ke manusia roh sehingga kita menghadapi dunia ini, ya, dunia ini dengan penuh sukacita. Saya percaya itu karena Tuhan sangat luar biasa. Mungkin ini dulu dari saya. Terima kasih. Saya percaya ya hari ini luar biasa. Tuhan Yesus sangat dahsyat, Tuhan Yesus hebat, dan saya kembalikan ke Ibu Ministri. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Yang sudah Kristen duluan pasti ada iri-irinya. Kenapa saya nggak dikasih karunia seperti ini? Pasti. Iya. Tapi percaya, siapa yang sungguh-sungguh, dia akan menerima. Amin. Berikan hati kita, berikan hidup kita, supaya apa yang Tuhan mau percayakan kepada kita, kita terima dengan segera. Dan kita gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk gagah-gagahan. Kita tidak pernah menyembuhkan siapapun. Ya. Kita tidak akan pernah bisa menyembuhkan siapapun, teman-teman. Ibu Nurul tidak akan pernah bisa menyembuhkan siapapun, tidak. Tapi kuasa itu ketika diterima oleh Ibu Nurul dan ditransfer kepada orang, itu yang membuat dia dipercayakan oleh Tuhan lebih banyak daripada yang lain. Amin. Ingat perumpamaan 1, 2, 5 talenta? Yang 5 itu ketika dia menjadi 10, yang 1 itu ketika ditanam, yang 1 itu diberikan kepada yang 5. Artinya siapa yang bisa dipercaya, kepadanya akan diberi lebih banyak kepercayaan. Amin. Ada begitu banyak kita punya panggilan, tapi kita tidak gunakan. Ya. Ada yang menggunakan, tapi dibawa menjadi sebuah kesombongan. Teman-teman, kita harus sadar, kalau kita dipakai Tuhan, itu adalah satu kehormatan. Karena yang memakai kita adalah pemilik alam semesta, pemilik kerajaan surga. Kalau kita dipakai, jadilah orang yang rendah hati. Jadilah orang yang maksimal di dalam Tuhan. Lakukanlah panggilanmu dengan sempurna.
Jangan pilih kasih. Jangan pilih kasih. Ada orang kalau yang datang itu yang minta didoakan, kalau dia orang kaya, oh cepat sekali responnya. Tapi ketika orang miskin nanti-nanti saja. Karena apa? Ada udang di balik batu. Ada sesuatu yang diharapkan dari kesembuhan itu. Teman-teman, jangan jual kuasa. Jangan perjualbelikan. Jangan cari keuntungan dari firman Tuhan. Tuhan bertanggung jawab. Ketika dia pakai kita menjadi rekan sekerja Allah, dia akan bertanggung jawab. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia akan bertanggung jawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Nggak percaya silahkan coba. Silahkan coba. Kita orang yang melayani dari pagi sampai malam. Tidak pernah cari uang. Tapi kita tidak pernah kelaparan. Dia bertanggung jawab. Dia punya firman ya dan amin. Tidak ada yang bisa diragukan dari dia. Ya, kalau dia udah berjanji, dia akan tepati. Emang manusia. Kalau berjanji nanti-nanti. Tapi kalau Tuhan berjanji, dia akan tepati. Makanya kalau kita berjanji, jadilah seperti Tuhan. Tepati juga. Kalau nggak bisa tepati, jangan berjanji. Nah, di dalam kelas belajar Alkitab online, Bapak Ibu, kami melatih mereka memandang Tuhan. Kami melatih mereka melihat kuasa Tuhan yang ada di dalam firman-firman itu. Nikmati firman itu. Nikmati kuasa itu. Semua kita berhak. Tuhan tidak pilih kasih. Dia mati untuk semua orang, semua agama, semua suku bangsa. Mau orang kaya, mau orang miskin, Tuhan sama. Kuasanya berlaku sama, mutlak bagi siapapun yang merespon firman. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Sebenarnya banyak, Bapak Ibu. Banyak sekali yang akan diceritakan Ibu Nurul. Bagaimana yang pelepasan, bagaimana kuasa kegelapan diusir dari seseorang. Bagaimana yang sakit macam-macam disembuhkan. Banyak Bapak Ibu. Dan saya percaya di dalam live ini jika ada yang ingin didoakan, silahkan masuk bergabung. Kita buktikan kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus itu Tuhan yang bangkit dari kematian. Segala kuasa tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Selama dia menjadi manusia, penyakit apa yang tidak tunduk kepada namanya? Semua. Dan kuasa itu berlaku sampai hari ini. Di mulut kita ada kuasa. Di mulut kita ada kuasa. Kita mau pakai atau tidak? Kita yang tentukan. Ya, silakan Ibu Deborah, saya percaya banyak yang akan bertanya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Nurul, terima kasih Bu Ministri, luar biasa sekali Bu Nurul. Sangat-sangat luar biasa. Oke. Bagi teman-teman yang mau bergabung atau minta didoakan bisa masuk, tetapi sore ini khusus untuk Kristen, ya. Ya, bagi yang tidak beragama atau maaf ya namanya anak Lucifer, tema ini untuk yang Kristen. Kalau Anda mohon tahu diri, sadar diri, nggak usah masuk, ya. Jadi silakan keluar sendiri ya, nggak perlu saya yang usir Anda. Jadi mohon Anda tahu diri juga. Betul teman-teman yang mau didoakan, silahkan masuk. Ya, link sudah saya bagikan. Intinya di situ. Ya, saat sore ini kita memang buka doa kesembuhan, tetapi kalau yang mengacau, jin-jin yang mengacau, maaf, silahkan keluar dan tahu diri. Gitu. Di sini sudah ada Laskar Kristus, sudah ada Pak Raymond, ada Jante. Untuk Ibu Berta, mohon masuk menggunakan Chrome, Bu. Soalnya ini no connect, Bu. Gitu. Gitu ya. Silakan mungkin saya sapa dulu Bu Laskar Kristus. Shalom Bu Laskar Kristus, ada yang mau disampaikan? Shalom semuanya. Salam Ministry 100 Channel. Salam Bu Deb. Salam, salam. Salam, salam. Mungkin Bu, bentar, Bu Nurul, Bu Ministri itu yang namanya itu bisa ditangking itu, biar dia sadar diri juga. Yang mana, yang mana? Itu anak Lucifer itu dia tak lupa dia. Kalau dia udah, berarti dia anak Lucifer, berarti bapak ibunya Lucifer. Sayang sekali kau nak, kau bilang bapak ibu kamu Lucifer. Biarkan saja, neraka menantinya. Amin. Kalau dia tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sampai kapan pun dia tidak akan ada di dalam kerajaan surga.
Karena Benar. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk memindahkan kita yang berdosa ini dari alam maut kepada kerajaan surga. Dan hanya dia jalan satu-satunya jalan kebenaran. Tidak ada amal perbuatan yang bisa membawa kita membuka pintu kerajaan surga. Tidak ada. Firman Tuhan jelas berkata bahwa kebaikan itu atau perbuatan baik itu sama dengan kain kotor di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Jangan bangga dengan amal solehnya, tapi percayalah bahwa jalan kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib buat kita semua, siapapun kita. Ya, terima kasih Bu Ministri. Kalau menurut pengakuannya anak Lucifer ini dulunya dia terlahir dari kecil itu Kristen karena dia dari Batak gereja AKBP gitu. Oke, terima kasih. Kita nggak usah anggaplah emang dia itu Lucifer, jadi nggak usah terlalu diituin. Anggap aja dia nggak ada. Oke. Jangan direspon. Iblis jangan direspon. Benar. Oke, silakan lanjut ke Laskar Kristus. Teman-teman yang mau bergabung, link sudah saya pin ya. Silakan bergabung yang minta didoakan. Silakan. Ya, buat Ibu Nurul, salam. Shalom, Mbak. Ini saya salah satu saksi kedahsyatan yang Tuhan Yesus berikan kepada saya melalui Ibu Nurul. Terima kasih. Dan saat ini saya mewakili Mbah Buyut saya untuk minta didoakan untuk kesembuhan beliau, Mbak Nurul, seperti itu. Baik. Ada orangnya di situ enggak? Saya mewakili. Tidak ada. Saya untuk minta didoakan. Rumahnya jauh kemarin itu ya. Rumahnya. Ada orangnya di situ enggak? Feedback ya Bu, suaranya. Ya, kok feedback ya? Mungkin YouTube-nya dimatiin kali ya, yang menonton YouTube dimatiin kali. Tidak. Sudah. Oke. Masih. Kecil Bu, kecil. Suara kecil. Sekarang gimana? Sekarang bagaimana? Shalom. Bentar. Saya mute semua, jadi akan kelihatan mana yang feedback dan yang tidak. Baik. Oh, dari Pak Demplon berarti. Diploma berarti. Oke. Silakan Mbak Laskar Kristus, Mbak Nurul. Baik. Mbahnya ya, memang kemarin sudah saya doain ya. Iya, memang Nurul. Kemudian karena full juga pelayanan, jadi kemarin itu nggak saya doain lagi ya. Memang ada suatu ikatan dari kuasa gelap itu kemarin itu yang saya lihat masih di situ ya. Makanya mbahnya nggak bisa berdiri, nggak bisa, itu ada sesuatu. Tapi kita sama percaya ya, kita percaya bahwa tidak ada yang lebih hebat kuasa selain kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin, ya. Amin. Langsung didoakan ya Mbak, buka rolin ya, satu gitu ya. Suara buka rolin nggak ada ya? Oke. Baik. Ya. Baik, saya akan berdoa untuk Mbah Buyut dari Mbak Laskar Kristus ya. Tuhan sudah bilang tidak ada perbedaan, tidak ada batasan ruang dan waktu dimanapun kita menggunakan media apapun ya. Ketika kuasa Tuhan itu bekerja, pasti bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersatu hati dan kita berdoa. Saya berdoa untuk Mbah Buyut Laskar Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Ya, baiklah. Saya berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa di sorga. Malam hari ini Tuhan kami percaya urapan Roh Kudus-Mu, jamahan Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir Tuhan di dalam kehidupan Mbak Buyut dari Mbak Laskar Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan, jika dia diselimuti oleh kuasa kegelapan itu Tuhan, kami percaya
Kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami cabut ikatan kuasa-kuasa kegelapan itu. Kami putuskan itu. Dia Dalam dipulihkan. nama Tuhan Yesus. Tuhan biarkan urapan Dalam nama Tuhan Yesus. mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dia, Engkau pulihkan dia. Putuskan segala pekerjaan iblis. Tuhan dan Putuskan segala ikatan kuasa kegelapan. katakan itu Dalam Tuhan. nama Tuhan Yesus. Kuasamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua pekerjaan iblis kami hancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kemenangan. Terima kelepasan. Terima kebebasan. Terima kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, Haleluya. Amin. Tangan saya kram ya. Haleluya. Iya, rasanya kuat banget. Oke. Oke, Mbak Deborah. Oke, saya ngomong ternyata saya mute, lupa saya buka mute-nya. Oke, terima kasih. Saya yakin pasti kuasa kesembuhan akan terjadi ya. Oke, terima kasih Mbak Laskar Kristus. Kita ke Pak Raymond. Saya turunkan ya Mbak Laskar Kristus biar gantian sama yang lainnya. Silakan Pak Raymond. Selamat sore, salam, selamat sore Ibu-ibu semua, Bu Nurul, selamat sore. Selamat sore, Pak Raymond. Ya, pada sore ini saya ingin minta bantu doanya karena saya sulit berkonsentrasi kalau lagi berdoa, seperti ada yang bahasa, kamu gagal seperti setiap kali berdoa diganggu gitu. Jadi saya merasa tidak ada gunanya gitu. Selalu merasa ada gangguan gitu di pikiran gitu. Dalam setiap kali berdoa selalu ada seperti yang ada yang supaya untuk apa berdoa, ini kan yang begini-begini aja gitu lah seperti itu. Jadi saya merasa nggak konsen gitu. Terima kasih. Iya, Pak Raymond. Apa ya, Pak Raymond ada pergumulan, ada beban seperti itu, peristiwa terdahulu. Kalau dulu nggak ada sih Bu, kalau yang mungkin hanya rumah tangga aja kali. Dulu saya menikah sama yang lain iman, tapi sekarang udah satu iman. Ya, yang sampai hari ini ya seperti itu ya. Istrinya sampai hari ini masih belum bisa menerima Tuhan Yesus ya Pak. Iya. Oke. Ibu Caroline bisa itu dulu Bu. Gimana? Ya, Pak Raymond ini kan ada satu pergumulan ketika dia berdoa dia tidak bisa fokus seperti itu, dan ya ada pergumulan ya kehidupan rumah tangga bahwa sampai hari ini ada masih tidak sejalan seperti itu ya antara Pak Raymond dan istrinya seperti itu. Iya. Jadi Pak Raymond harus lebih kuat daripada yang lain karena terang itu ada di Pak Raymond, bukan di yang lain. Terang itu ada di Pak Raymond, jadi terang itu harus lebih menyala daripada yang sebelumnya. Saya percaya yang mencoba membuat Pak Raymond redup memang selalu berusaha supaya Pak Raymond tidak berhasil membuat terang itu terang dengan benderang dan menarik yang lain yang dari gelap itu kepada terang. Jadi Pak Raymond harus berjuang untuk terang itu tetap, api itu harus tetap menyala. Kita berdoa ya Pak. Ya. Oh haleluya. Oh haleluya. Kami serahkan roh kami, jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami membawa anakmu Pak Raymond ke dalam tanganmu Tuhan pada sore malam hari ini. Tuhan tahu pergumulan anakmu ini. Tuhan tahu isi hatinya. Tuhan tahu kehausannya. Tuhan tahu kerinduannya untuk bisa menikmati hubungan yang manis dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi ada satu kuasa, ada satu intimidasi yang mencoba mengacaukan konsentrasinya. Tapi pada saat ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan anakmu ini ke dalam tangan Tuhan. Segala kuasa kegelapan, segala intimidasi, segala rencana iblis, segala siasat-siasat iblis, saat ini juga kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terang Tuhan turun atas Pak Raymond.
Roh Kudus turun atas anakmu ini Bapak. Roh Kudus turun atas Pak Raymond. Roh Kudus menguasai hati pikiran Pak Raymond. Biar Pak Raymond menikmati Tuhan saat berkomunikasi dengan Tuhan. Biar ada rasa damai, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan turun atas Pak Raymond saat ini dan seterusnya dan selama-lamanya. Kami berdoa Bapak yang baik, segala ikatan-ikatan kuasa kegelapan yang mengikat, kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa dari Tuhan tercurah. Kuasa dari surga bekerja atas Pak Raymond. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus membebaskan. Membebaskanmu saat ini. Kau bebas, bebas, bebas. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala ikatan yang mengikat kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dengar hai engkau iblis. Engkau tidak berhak atas Pak Raymond. Engkau tidak berkuasa atas Pak Raymond. Lepaskan dia dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa apapun yang mengikat Pak Raymond, kami nyatakan lepas dalam nama Tuhan Yesus. Hancur kuasa iblis dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mengalir kuasa Roh Kudus atas Pak Raymond. Mengalir Bapa, penuhi hati anakmu ini Tuhan. Kau lihat kerinduannya Bapa. Kau lihat kehausannya Tuhan. Kau lihat hatinya Bapa. Biarkan dia jadi pemenang Tuhan. Karena ini anakmu Bapa. Pak Raymond anakmu Tuhan. Pak Raymond anakmu Bapa. Dia harus menang. Dialah pemenangnya. Dialah pemenangnya. Pemenangnya Tuhan. Pak Raymond menang. Menang dalam nama Tuhan Yesus. Pak Raymond menang. Terima kemenangan. Terima kemenangan. Terima kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja. Ya, Kami percaya Tuhan menyelesaikan segalanya dengan sempurna. Terima kasih Bapak. Tutup bungkus Pak Raymond dengan kuasa darah-Mu. Seluruh pergumulannya Tuhan tahu. Kau lihat hatinya Bapak. Bantu anakmu ini Roh Kudus. Bantu dia Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami terima kemenangan. Pak Raymond, terima kuasa dari surga. Terima Roh Kudus bekerja. Terima Roh Kudus bekerja. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Kerjakan Roh Kudus. Silahkan Roh Kudus kerjakan bagi anakmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Gimana Pak? Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Gimana sekarang? Iya, terima kasih. Ya, merasa lebih ringan lah, lebih siap menghadapi. Iya. Doa. Harus Terima kasih. yang biasa kelemahan itu. Iya. Iya. Ya, terima kasih Bu Nurul. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Raymond. Terima kasih. Saya turunin ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih. Di sini sudah ada Pak Janse. Shalom Pak Janse. Shalom Pak Janse. Selamat sore Pak Janse. Pak Janse bisa mendengar? Halo Pak Janse. Beliau sudah agak lansia sih ya. Mungkin Oke, kita sambil nunggu Pak Janse ke Bapak Diploma. Salam Pak Diploma. Salam Pak Diploma, bisa dibuka mute-nya? Pak Diploma bisa dibuka mute-nya? Nah. Pak Diploma. Nah, oke. Enggak ada suaranya. Bisa mendengar Pak Diploma? Suara Bapak tidak masuk, Pak. Mungkin coba dilepas handset-nya, Pak. Handsfree-nya, Pak. Kalau nggak pakai handsfree, coba, Pak. Bukan copot dari handphonenya juga itunya, Pak, handsfree-nya. Nah, oke. Coba dibuka mute-nya, Pak. Kalau nggak pakai handsfree,
Oh, coba Bapak berbicara. Apakah bisa mendengar? Sudah buka. Kecil ya Pak ya suaranya ya? Iya. Oke, sudah kedengaran. Oke, silakan Pak. Coba Bapak berbicara. Apakah bisa mendengar? Ya, saya mohon minta didoakan itu. Kecil ya Pak ya suaranya ya? Oh, dubbing ya? Dubbing. Itu Bukan, hanya bukan. suaranya ke sana agak itu Kak. Kayaknya sinyal. Delay. Oke, silakan Pak, apa yang bisa didoakan atau Bapak tulis di private chat biar nanti kita baca, biar didoakan karena Bapak gangguan di suara, Pak. Di chat aja, di chat. Ya, oke, Bapak tulis aja di live chat, nanti kami bacakan. Oke, sembari menunggu Pak Diploma menulis di live chat, private chat, saya sapa Bu Berta. Salam Bu Berta. Salam Bu. Salam. Silakan Bu. Iya, puji Tuhan, saya sudah sungguh luar biasa diberkati ya oleh kesaksian Ibu Nurul barusan. Saya juga selalu percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kita kuasa ya untuk menyembuhkan ya, untuk menyembuhkan sakit penyakit. Karena saya percaya bahwa ketika saya berdoa juga saya udah mendapatkan kesembuhan. Ibu Karolin mungkin Ibu Indri tahu 5 bulan ya saya tidak bisa tidak bisa tidur dan saya penyakit lambung dibilang GERD yang sudah parah gitu. Tapi saya percaya tadi seperti yang dibilang Ibu Nurul ya bahwa ketika saya buka tubuh jiwa roh saya gitu, saya mengalami kesembuhan. Dan saat ini juga saya mohon dukungan doa untuk anak saya, Bu. Bu. Untuk anak saya, Bu, Clara, Bu. Jadi, ya anak saya ini kemarin kan COVID, ya, COVID 1 bulan yang lalu. Tapi puji Tuhan anaknya dan suaminya nggak kena, Bu. Jadi ini anak saya ini memang dia sejak muda katanya sudah ada penyakit lambungnya juga udah akut gitu Bu. Jadi saat ini saya minta juga dukungan doa dari Ibu Nurul dan Ibu Karolin agar anak saya ini dia sembuh Bu ya, karena katanya banyak sekali kemarin dibilang dibilang dia bahwa katanya dia karena operasi waktu dia melahirkan Bu, jadi ada benjolan katanya di punggungnya. Kemudian asam lambungnya memang udah lama. Jadi waktu dia kena COVID kemarin, Bu, asam lambungnya itulah yang membuat jadi katanya ada ada pengaruh gitu. Tapi saya percaya, saya katakan memang kepada anak saya kemarin bahwa darah Tuhan Yesus itu yang ada dalam tubuhmu tidak bisa ditembus, Nak. Saya bilang gitu. Virus apapun juga. Ya, puji Tuhan dia udah sembuh. Cuman sekarang dia kemarin mengeluh katanya punggung saya mah ini kok terasa gitu kan setelah habis operasi ini. Nah, kemudian juga asam lambung saya kok sering kumat kata anak saya ini. Nah, seperti itu Bu. Jadi saya minta dukungan doa dari Ibu Nurul dan Ibu Karolin, anak saya, dan sekarang ini suami saya juga ini sedang demam ini. Ini ke saya juga pengaruh, tapi saya percaya kuasa Tuhan lebih besar ya. Saya mohon dukungan doa dari Ibu Nurul dan Ibu Karolin. Jadi pertama buat anak saya, yang kedua buat suami dan saya ini Bu. Suami demam kemarin, terus flu dia. Jadi karena kami satu kamar, jadi ini pindah ke saya. Saya percaya saya sudah sembuh. Itu saja mungkin Ibu Nurul dan Ibu Karolin. Terima kasih. Baik Ibu Berta, saya akan topang doa untuk anak Ibu dan suami Ibu ya. Mari kita satu hati ya Ibu ya. Semua juga Bu. Ibu satu hati. Biar jiwa dan tubuh kita Tuhan ya. Kita buka lebar-lebar. Biar urapan Tuhan, kuasa Tuhan memasuki kehidupan kita
Ya, Amin. kita percaya bahwa ketika kita menyatakan Tuhan Yesus Engkau baik, Engkau dahsyat, itu pasti Amin. terjadi. Baik, maka Amin. dari itu mari kita satu hati dan kita berdoa. Oh haleluya, Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang dahsyat, Bapa yang penuh kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan kami bersatu hati bersama kehidupan Ibu Berta Tuhan, menyerahkan kehidupan anaknya beserta suaminya Tuhan. Engkau tutup Amin. bungkus kehidupan mereka dengan kuasa darah-Mu ya kudus Bapa. Kami percaya Tuhan, mereka adalah bait suci-Mu Tuhan yang sudah Engkau tebus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Maka dari itu Tuhan, biarlah urapan-Mu, jamahan-Mu masuk dalam kehidupan mereka Tuhan. Urapan Roh Kudus mengalir dalam kehidupan mereka. Yang pada saat ini mereka sedang sakit Tuhan. Anak Ibu Berta Clara Tuhan yang saat ini sedang sakit. Kami percaya Tuhan apapun sakit penyakit yang ada di dalam tubuh dia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu disembuhkan, itu dipulihkan, dipulihkan. Apapun penyakitnya dan dipulihkan. Dan pada malam hari ini juga Ibu Berta yang badannya sedang panas, urapan Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan. Engkau sembuh dia, Engkau pulihkan dia. Yang tadi tidak mampu Tuhan Yesus Kristus, mereka angkat sakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kuasa dan mukjizat-Mu pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan kami yang dahsyat, Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Ini detik ini suami Ibu Berta sudah sembuh. Detik ini menimpa anak Ibu Berta sudah sembuh dalam nama Tuhan. Amin. Terima dengan iman-Mu, Bu. Terima dengan iman-Mu, Bu. Mereka berdua. Amin. Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Caroline. Sama-sama Ibu Berta, Tuhan berkati, tetap semangat. Oke, terima kasih Bu Berta. Terima kasih Ini Bu ada di Deborah. live chat, Deborah. Oke, bentar ini yang di chat, tapi bentar saya bacakan dulu dari Pak Diploma Sembaring. Mungkin Bu Caroline atau Bu Nurul juga bisa melihat chatnya. Mohon Mbak untuk Pak Diploma minta didoakan, mohon bawa doa buat kesembuhan saya dari sakit asam lambung yang membuat dada sering panas, juga kepala sering pusing tiba-tiba. Oke. Baiklah Bapak Diploma si Hombing ya. Ketika Bapak perkatakan saya pasti sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti Bapak sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu Pak, buka roh, jiwa dan tubuh Bapak sepenuhnya untuk Tuhan, biarkan urapan Tuhan, jamahan Tuhan masuk dalam kehidupan Bapak. Percayalah terjadi kesembuhan yang luar biasa dalam kehidupan Bapak. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan kami serahkan kehidupan Diploma si Hombing. Tuhan, kehidupan Bapak Diploma Tuhan, segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh, kami percaya Tuhan, apapun penyakit itu pasti sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan Tuhan masuk di dalam kehidupan Bapak Diploma. Katakan dengan iman Bapak. Panas pada hati di dalam nama Kristus. Dalam nama Kau sudah disembuhkan. Percayalah kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan. Terima dengan imanmu. Roh Kudus, jamahan Roh Kudus sudah menjamahmu Pak. Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Oke, terima kasih. Untuk ini sebelum kita ke yang lainnya, terima kasih Pak Diploma, dan ini juga di live chat ya atas nama Sarah Kasdu ya. Halo, Mbak Nurul bisa mendengar? Benar. Oke, baik. Ibu Sarah Kasdu, selamat malam. Shalom.
Oke. Dia minta pemulihan dari COVID ya. Ya. Oke, baik. Haleluya. Mari kita bersatu hati ya. Ibu Sarah Tasdu, saya percaya saat ini Ibu sedang menonton, Ibu sedang mendengar. Biarkanlah aliran Roh Kudus ya, urapan jamahan Tuhan pada saat ini menjamah Ibu. Rasakan Tuhan Yesus sudah berdiri di muka Ibu. Tuhan Yesus sedang menopangkan tangannya di atas kepalamu Ibu Sarah. Percayalah pemulihan itu pasti terjadi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan kami serahkan kehidupan Ibu Sarah Kasbu Tuhan yang saat ini sedang dalam pemulihan penyakit COVID-19. Kami percaya Tuhan Engkau sudah berdiri tepat di depan mukanya Tuhan. Engkau topangkan tanganmu di atas kepalanya Tuhan. Kami percaya di saat ini Tuhan pemulihan yang terjadi dalam kehidupannya itu benar-benar sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pulihkan dia, Engkau kuat. Urat dia Tuhan, Engkau berikan dia kuasa dan luar biasa. Engkau nyatakan detik ini terima dengan imanmu Bu Sarah, Engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, terima kasih. Di sini ada Pak Franklin Sitompul paru-paru. Franklin Sitompul paru-paru. Iya. Saya atau Bu Nurul? Iya. Kalau di saya nggak kelihatan itu di kakak ya. Bisa dibacakan Kak? Dibacakan. Salam, saya Franklin Sitompul. Tolong doakan saya. Mohon doakan agar Tuhan Yesus menyembuhkan sakit paru-paru. Oke Pak Franklin Sitompul ya. Terima dengan imanmu Pak. Bapak pasti disembuhkan. Penyakit paru-paru apapun itu yang ada di dalam tubuh ya. Ketika Bapak perkatakan dengan iman Bapak ya, pasti penyakit itu disembuhkan. Maka dari itu Bapak buka roh, jiwa dan tubuh Bapak sepenuhnya untuk Tuhan. Biarkan urapan Tuhan, jamahan Tuhan masuk ke dalam kehidupan Bapak dan Bapak pasti disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa Bapak Franklin. Saya percaya ketika Bapak mendengar suara Tuhan, Bapak pasti sudah disembuhkan. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang di sorga, Bapa penuh kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, saudara kami Tuhan, anakmu Tuhan, Bapak Franklin Sitompul, kami percaya Tuhan, Engkau saat ini sudah mendengar, Engkau sudah ini melihat Tuhan bagaimana kehidupannya pada saat ini Tuhan, maka dari itu Tuhan, dengan segenap hatinya Bapak Franklin Sitompul, menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Engkau adalah sumber kehidupannya yang ada, Engkau adalah harapannya Tuhan. Pada saat ini Bapak Franklin Sitompul sedang sakit paru-paru Tuhan, kami percaya Tuhan apapun penyakitnya yang ada di dalam tubuh Bapak Franklin Sitompul Tuhan, Engkau jamah penyakit itu Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan Bapak Yesus. Apapun penyakit itu Tuhan, Engkau angkat, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima imanmu Bapak Franklin Sitompul, terima dengan imanmu. Berkatakan saya sudah sembuh, saya sudah terbebas dari penyakit paru-paru karena Tuhan Yesus sudah menjamah saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dari live chat lagi. Bentar, yang gantian Pak. Kak, gantian yang di dalam dulu Kak, nanti diselingkan. Oke. Untuk Pak Opa Janse, sudah bisa? Halo, Opa. Pak Yance sudah tulis di live chat. Sesak napas, kerongkongan kering, suara terganggu, perut kembung, serta hernia. Oke. Untuk Alvin, berarti ini mohon masuk menggunakan Chrome atau disetting dulu, soalnya no connect, bisa masuk lagi, disetting dulu. Oke. Pak Opa Yansa udah bisa ya Kak ya? Iya, dia di live chat tulis keluhannya. Oke. Ini Bapak Johannes ini Bu, Bapak Johannes yang di NTT. Iya.
Oh ya, Bu Nur udah tahu ya? Iya, ya, sudah ya. Oke. Baik Bapak Johanis ya, saya percaya hari ini yang tenggorokan Bapak yang sakit ya, yang lendir itu ya, terus berdoa, terus kuat bersama Tuhan, pasti disembuhkan, pasti dipulihkan. Mari kita berdoa, terima berkat Tuhan pada malam hari ini, kuasa Tuhan pasti terjadi di dalam kehidupan Bapak Johanis. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami serahkan kehidupan anakmu ini, Bapak Johanis, Tuhan, dengan segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Tuhan, ketika dia menyerahkan kehidupannya sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, Bapak. Dia percaya, Tuhan, kuasa dan mukjizat terjadi di dalam kehidupan. Maka dari itu, Tuhan, Kau nyatakan itu, Tuhan. Engkau sembuhkan dia, Engkau pulihkan dia, Tuhan. Engkau angkat sakit penyakit dia, Tuhan. Engkau angkat sakit, Tuhan. Ketika mukjizat itu terjadi, kami percaya, Tuhan, pemulihan namamu terus dikumandangkan di dalam kehidupan. Terima dengan imanmu, Pak. Terima dengan imanmu, Bapak. Bapak disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima dengan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Oke. Haleluya, haleluya, luar biasa. Oke, di sini ada lagi, masih ada Kak yang di live chat atau ke Pak Samuel? Ibu Rita Yulia, kanker serviks. Ibu Rita Yulia Simatupang, minta didoakan, menderita kanker serviks. Oke. Sudah lama itu ya. Oke. Ibu dulu Bu, nanti saya sambung. Oke. Ibu Rita, berikan hati untuk konsentrasi kepada Roh Kudus. Ibu akan sembuh dengan iman yang ada pada Ibu. Kita percaya kuasa Tuhan bekerja, tidak ada penyakit yang tidak tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Angkat tangan Ibu, serahkan hati Ibu kepada Tuhan, percaya kuasa Tuhan akan mengalir, percaya Ibu terima kesembuhan saat ini juga. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus untuk anakmu Rita Yulia Simatupang, pengampunanmu turun atas anakmu ini, belas kasihmu turun atas anakmu ini Bapa, dan saat ini kami berdoa untuk kanker yang ada di dalam tubuhnya Tuhan, kanker serviks, dengar engkau kanker, engkau tidak berhak di sana, dan kami perintahkan kau keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami nyatakan Rita Yulia sembuh dari kanker serviks, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau kanker tidak berhak atas tubuhnya. Keluar, kami matikan kuasamu dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Rita, engkau terima kesembuhan saat ini juga. Terima kemenangan, terima kesembuhan dari dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami bersyukur. Engkau sudah menyembuhkan anakmu ini dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapa yang di sorga, Tuhan Yesus Kristus, urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, jamahan Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau berikan atas kehidupan Ibu Rita pada saat ini Tuhan. Engkau angkat penyakitnya Tuhan, apapun penyakitnya yang ada di dalam tubuh Ibu Rita pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya dengan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, Engkau cabut sakit itu dalam tubuhnya Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Terima kasih. Pada saat itu dirubah oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi penyakit biasa dan diangkat oleh Tuhan Yesus. Percayalah Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Silakan Deborah. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, di sini ada Pak Samuel. Salam Pak Samuel. Halo. Oke. Shalom. Oke, halo, kedengaran Pak, dengar jelas. Oke, teman-teman, yang mau didoakan, mau masuk, link sudah saya pin ya di Deborah Channel dan RAK. Dan yang nggak bisa masuk bisa ditulis di live chat juga bisa. Nanti kita akan membacakannya. Oke, silakan Pak Samuel. Ya, shalom. 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 Salam. Dengar Ya, Pak, silakan berbicara. Saya minta dukungan doanya, Bu.
kemarin kena COVID juga, ini dalam tahap pemulihan. Halo? Iya. Ya, silakan Pak. Iya. Terus tahun lalu saya terdeteksi ada diabetes. Kemarin ini sudah didoakan Ibu Caroline ya, saya doakan saya kemarin, Bu. Jadi saya masuk lagi malam ini. Memang kemarin waktu Ibu Caroline doakan, ya puji Tuhan Bu, ada perubahan banyak. Amin. Tuhan Yesus berkata. Iya. Terus yang lalu juga sempat dideteksi di Manado, waktu pulang ke Manado ada darah sudah mulai naik-naik, jadi memang kemarin sudah dapat obat rutin dari dokter. Saya kebetulan periksa di dokter ahli jantung. Jadi kemarin ada berapa macam penyakit yang ada sudah di dalam tubuh. Ada asam lambung juga cukup lumayan, cukup parah juga asam lambung saya. Sehingga ada obat yang paten yang dikasih dari dokter ahli jantung kemarin. Terus hanya itu ya, barangkali diabetes, terus darah tinggi. Diabetes dengan darah tinggi ini sudah dapat obat rutin. Ini barangkali itu Bu, saya minta didoakan lagi Bu. Baik Pak. Silakan Bu Nurul. Oke. Baik Bapak Samuel ya. Ketika Bapak perkatakan saya sembuh di dalam nama Tuhan, pasti Bapak sembuh. Pada saat ini Bapak jangan punya rasa khawatir, jangan punya rasa gelisah, jangan punya rasa takut ya. Tuhan punya rencana atas penyakit Bapak ini. Saya percaya ketika Bapak menyerahkan kehidupan Bapak sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan nyatakan kuasa dan mukjizatnya dalam kehidupan Bapak. Maka dari itu malam hari ini Pak Samuel, buka roh, jiwa, tubuh Bapak sepenuhnya untuk Tuhan, buka lebar-lebar, buka luas-luas, agar urapan Roh Kudus itu masuk, agar jamahan Tuhan itu penuhnya dalam kehidupan Bapak. Bapak benar-benar pulih, Bapak benar-benar sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Bapak di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan, kami Bapak Samuel ke dalam tangan berkehidupannya Tuhan. Engkau ada Tuhan Bapak Samuel dalam tubuhnya. Dia pernah melakukan kesalahan, dia pernah melakukan dosa Tuhan. Tuhan, dia menyerahkan kehidupannya sepenuhnya. Kamu Bapak, ampunilah dia. Maaf, biarkanlah kehidupannya saat ini Tuhan, penuh dengan urapan-Mu, penuh dengan jalan. Rasakan urapan Roh Kudus Bapak, rasakan panggilan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Rasakan itu Bapak di dalam Tuhan Yesus. Sakit yang ada di dalam tubuh saat ini, percayalah Tuhan sudah menjamah, Tuhan sudah mengangkatnya satu persatu dan sudah disembuhkan. Tuhan Yesus Kristus, terima dengan imanmu Bapak Samuel. Amin. Oleh Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah sehat. Engkau sudah baik Tuhan. Malam hari menit ini kuasa dan mukjizat dalam kehidupan anakmu Bapak Samuel. Terima Bapak. Terima dengan imanmu Bapak. Kami mengucapkan haleluya. Pak Samuel sembuh. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan percaya Bapak. Ya. Sembuh Pak dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, sudah ya. Ini mungkin di Bu Caroline masih ada di live chat. Kalau di Deborah ataupun Eraka sudah nggak ada. Di room pun juga sudah tidak ada. Untuk Pak Damaris kami tidak bisa naikin karena no connect ya. Gitu. Haleluya.
Oh, Oke. haleluya. Oke, mungkin ada tambahannya sebelum kita tutup kali ya. Soalnya sudah tidak ada. Bu Caroline ada tambahannya? Ya, saya Bapak Ibu yang di rumah, kami hadir untuk menjadi saluran berkat bagi Bapak Ibu. Kami membuka kelas belajar Alkitab online gratis. Kami ada yang live, ada yang tidak. Kami hadir untuk satu misi, mengubah manusia daging menjadi manusia roh. Karena Allah itu roh. Barang siapa ingin sampai kepada kerajaan surga harus menjadi manusia roh. Sebab darah dan daging tidak punya tempat di dalam kerajaan surga. Menjadi manusia roh itu harga mutlak. Oleh karenanya, mari baca firman, mari belajar firman. Kami hadir untuk menjadi saluran berkat dengan gratis. Terserah Bapak Ibu. Berapa lama terserah untuk belajarnya, kami tidak batasi. Kami hanya memberikan hidup kami, menyerahkan hidup kami untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi Tuhan, untuk kita sama-sama berjumpa di dalam kerajaan surga. Waktu kita tinggal sedikit lagi, sudah singkat. Mari kita bersiap, bersiap Bapak Ibu. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih untuk Bu Nurul. Ada tambahnya? Itu tadi di live chat Ibu Sapa Sudrajat ya. Istrinya katanya apa nih? Doakan istri saya darah tinggi, telinga kanan pendengaran kurang berfungsi, penyumbatan di kepala. Ibu Dwi Agustin. Oke. Saya doakan dulu ya, Bu. Oke. Ya, silakan Bu Nurul. Oke, baiklah Ibu Dwi Agustin. Saya percaya pada saat ini Ibu sedang menonton ya. Saya merasakan apa yang Ibu rasakan pada saat ini ya. Saya percaya apapun penyakit yang ada di dalam tubuh Ibu, ketika Ibu berkatakan Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya, Tuhan Yesus pulihkan saya, Tuhan Yesus angkat penyakit saya, itu pasti terjadi. Maka dari itu saya berulang keperkatakan supaya urapan Roh Kudus, jamahan Roh Kudus itu masuk dalam kehidupan kita, buka roh, buka jiwa, buka tubuh ini sepenuhnya untuk Tuhan. Buka seluasnya, lepaskan beban-beban, lepaskan apapun itu pergumulan dunia yang ada menempel dalam kehidupan ini, lepaskan, dan urapan Roh Kudus masuk ke dalam tubuh Ibu. Ya, Ibu rasakan kesembuhan terjadi. Baik, saya akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang luar biasa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami serahkan kehidupan anak-Mu Bapak, Ibu Dwi Agustin Tuhan yang pada saat ini sedang sakit darah tinggi, pendengaran kurang, ya apapun penyakitnya yang ada di dalam tubuhnya, kami percaya Tuhan ketika dia berkatakan dengan imannya, ketika dia nyatakan kehidupannya untuk Engkau Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan, Engkau urapi dia, Engkau jamah dia Tuhan, Engkau pulihkan dia Tuhan. Terjadilah kuasa dan mukjizat-Mu terjadi dalam kehidupannya pada saat ini Tuhan. Dia sembuh di dalam nama Tuhan Yesus itu. Engkau angkat penyakitnya Tuhan, Engkau pulihkan dia, Engkau sembuhkan dia Tuhan. Segala penyakit. Rasakan urapan Roh Kudus Ibu, rasakan jamahan Tuhan. Rasakan bahwa Tuhan Yesus berada di depan Ibu Dwi, sedang penyakit Ibu Dwi. Perkatakan dengan imanmu, saya sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan imanmu Ibu Dwi Agustin, terima, engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ini masih ada tambahan ini. Ibu Alvin ya. Ibu Alvin Berti ya. Mohon doa kami sekeluarga. Ini saya nih. Nah ini bisa lihat ya. Bisa dibaca. Mohon doa kami sekeluarga kena gejala COVID. Mohon didoakan. Alvin Berti. Oke. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Baiklah. Mari Ibu Alvin Berti ya, dimanapun Ibu berada ya saat ini sedang sakit gejala COVID ya. Ini gejala. Saya katakan sekali lagi, jangan ada rasa takut, jangan ada rasa khawatir, ya jangan gelisah, ya percaya sakit penyakit itu tidak berhak berada di tubuh kita. Karena tubuh kita ini adalah bait suci Tuhan, maka kuduskanlah tubuh kita, maka kuatkan dengan iman, perkatakan bahwa saya sembuh, saya tolak, saya tekingkan segala sakit penyakit itu. Dan mari kita berdoa. Buka roh, jiwa, dan tubuh keluarga besar Alvin,
Berti pada malam hari ini dan terima berkat kesembuhan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, kembali lagi Tuhan, kami serahkan kehidupan anak-Mu Tuhan, Alvin Berti ke dalam tangan kasih-Mu, yang pada saat ini Tuhan mereka sekeluarga sedang kena gejala COVID. Tuhan, patahkan rasa khawatir mereka, patahkan rasa gelisah mereka, patahkan rasa takut mereka Tuhan. Biarlah yang ada hanyalah kekuatan iman mereka Tuhan, yang mereka percayai bahwa Engkau adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Maka malam hari ini Tuhan, urapan Roh Kudus, jamahan Roh Kudus turun atas kehidupan mereka Tuhan. Ketakutan, gelisah, khawatir mereka itu berubah menjadi kekuatan di dalam Amin. mereka pasti disembuhkan. Gejala itu luntur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mereka sudah sembuh pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan imanmu Ibu Alvin Berti. Kalian semua, saudara semua sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Berti. Semangat, tetap semangat, sukacita, hati yang gembira ya. Gitu ya Bu Berti ya. Jangan pernah dengar berita-berita luar, yakin pasti sembuh. Ya jangan sampai imunnya turun. Oke, ini dari Opa. Bu, ada dari Ibu Damaris tuh Bu di live private chat. Oke, Ibu Damaris ya. Oke, dari Ibu Damaris, Bu Nurul, Bu Caroline, cucu saya sedang sakit saat ini. Nama Damaris di kelas itu ya? Oh, bukan. Baik. Oke. Ibu apa bapak ini Bu, buat Damaris ini? Nggak tahu nih. Ibu Damaris. Bu, Ibu. Cucunya yang sedang sakit. Oke, baiklah. Baiklah Ibu Damaris, dengan iman Ibu ya, Ibu juga percaya bahwa ketika Ibu berkatakan, Ibu sudah serahkan kehidupan Ibu dan malam hari ini Ibu datang kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, nyatakan dengan iman, pasti cucu Ibu disembuhkan, ya. Maka dari itu, kembalilah kita buka roh, jiwa, dan tubuh, itulah kuncinya. Ketika kita membuka roh, jiwa, dan tubuh kita sepenuhnya kepada Tuhan, segala sakit penyakit pasti disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, kami selalu mengagungkan nama-Mu Tuhan, kami selalu memuliakan nama-Mu Tuhan, karena kami percaya ketika kami mengatakan nama-Mu, terjadi kuasa dan mukjizat yang begitu luar biasa. Kau berikan kepada anak-anak-Mu Tuhan, malam hari ini kami percaya Tuhan, urapan Roh Kudus sudah mereka terima masing-masing. Dan pada malam hari ini Tuhan, dalam kehidupan Ibu Damaris Tuhan, dengan imannya Tuhan yang menuntunnya kepada nama-Mu Tuhan, kepada Engkau ya Bapa, dia serahkan seluruh kehidupannya Tuhan, dan dia berdoa untuk cucunya Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang ada di dalam kehidupan cucu Ibu Damaris Tuhan sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibu Damaris, katakan dengan imanmu yang mengeluarkan pasti disembuhkan dalam nama Tuhan. Terima dengan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Haleluya. Oke, masih ada lagi teman-teman? Di live chat satu lagi nih. Boleh saya bacain? Ya, langsung, nggak apa-apa Bu, tak bacain. Saya Peter Lobo dari Soe, NTT. Tolong doakan saya sakit stroke. Dan adik saya Yan, sakit di mulutnya. Pak Peter Lobo, sakit stroke, dan adiknya Yan, sakit mulutnya. Adiknya Yan sakit mulutnya gitu ya Bu? Nama adiknya Yan, sakitnya penyakitnya mulut, ada sakit di mulut. Ya, baik. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Ya. Haleluya. Tuhan, semakin banyak anak-anak-Mu menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu, semakin banyak Roh Kudus masuki kehidupan mereka, berjatuhan Tuhan. Haleluya. Malam hari ini Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang akan dimuliakan.
Kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan. Dan pada saat ini ya Bapa di sorga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Peter Lobo Tuhan. Beliau sedang sakit. Tuhan mungkin kehidupan beliau. Beliau pernah melakukan Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, ucapan Roh Kudus masuk ke dalam tubuhnya. Itu oleh Roh Kudus Tuhan, yang menyerukan memanggil nama-Mu Tuhan. Apapun penyakitnya ada di dalam tubuh Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit stroke itu disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan kita terima dengan gerakkan bagian tubuh yang sakit itu, gerakkan perkataan Yesus. Saya sudah disembuhkan, saya sudah dipulihkan. Gerakkan bagian yang sakit itu, gerakkan, perkataan dengan gerakkan dengan suara keras. Yesus sudah sembuhkan. Dan pada malam hari juga kami berdoa untuk sakitnya Bapak yang pada malam hari ini dia sedang ada sakit mulut. Tuhan kita hidupannya, apaan kotor yang keluar dari mulutnya, apapun itu Tuhan, hari ini Tuhan kami percaya teguran untuknya. Maka dari itu ketika dia menyatakan kehidupannya ke dalam tangan kasih, ampuni dia Tuhan, pulihkan dia, sembuhkan penyakit mulutnya itu Tuhan. Tuhan, kami percaya urapan dengan Roh Kudus Tuhan masuk dalam kehidupan mereka semua. Nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu, mukjizat-Mu sudah Engkau nyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami selalu memanggil-Mu, kami selalu berseru, karena ketika kami menyatakan kehidupan kami kepada Engkau, Engkau nyatakan kuasa dan mukjizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ada di live chat? Ya. Oke, Bapak Ibu sekali lagi kami ingatkan, kami hadir di dalam kelas belajar Alkitab online setiap Senin sampai Jumat. Ada 6 kelas dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Dari berbagai denominasi, dari berbagai aliran, kami hadir untuk artinya membawa hidup kita berkenan di hadapan Tuhan melalui visi yang mengubah manusia daging menjadi manusia roh. Tidak ada orang yang sampai kepada kerajaan surga kalau dia masih bersifat daging. Karena darah dan daging tidak punya tempat di dalam kerajaan surga. Maka waktu kita hanya sekali, yaitu selama masih diberi waktu oleh Tuhan, jadilah manusia roh, kejarlah manusia roh, habiskanlah kekuatan daging, hancurkanlah kekuatan daging, hidup dan milikilah kekuatan roh di dalam kehidupan kita. Tuhan kasih kita usia, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80. Pastikan kalau kita baru lahir di usia 80, pastikan kita ada di kerajaan surga dan di usia-usia yang lain. Jangan sampai kita berusia panjang, jangan sampai kita dikasih umur panjang, tapi ujung-ujungnya neraka. Mari Bapak Ibu, jadikan diri kita manusia roh, kejar manusia roh kita. Mari belajar firman dengan sederhana, hanya menggunakan satu aplikasi saja. Bapak Ibu tidak punya handphone Android, tidak bagus sinyalnya, kami layani secara seluler Tuhan. Seluler, telepon biasa maksud kami. Karena Tuhan baik, sangat baik. Tujuan kami hanya ingin melayani. Kami tidak pungut biaya apapun. Terserah Bapak Ibu mau sampai kapan belajar, kami sedia melayani. Mungkin begitu, Ibu Deborah? Oke, Ibu Nurul ada yang mau disampaikan? Ya, saya mau menyampaikan ya. Oke, saudara-saudara, kembali saya mengingatkan kepada saudara-saudara semua dimanapun saudara-saudara berada. Marilah mulai malam hari ini, buka roh, jiwa, dan tubuh kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, bukalah itu adalah kunci.
kunci kedekatan kita kepada Tuhan. Ketika kita sudah benar-benar menyerahkan kehidupan kita, dunia ini bukan tambah baik tetapi tambah tidak baik. Maka dari itu bukalah itu, biarkan kita menjadi manusia roh sehingga kita sanggup melewati masa-masa sulit yang ada di dunia. Karena Tuhan perkatakan, Tuhan sudah nyatakan, ya, iman kita yang luar biasa, manusia roh, kita sudah menjadi manusia roh yang menyelamatkan kita. Segala sakit penyakit, ya, segala sakit penyakit, saudara-saudara bisa berdoa, ya, saudara bisa berdoa untuk saudara sendiri, ya, perkatakan dengan iman saudara, percayalah Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, pasti dinyatakan. Amin. Terima kasih Bu Karolin. Di kelas ini, sekedar informasi buat kita semua yang di rumah, di kelas ini ada yang sembuh dari kanker tidak didoakan oleh kami. Beliau hanya meresponi firman. Kankernya stadium 4, ditambah lagi gula, ditambah lagi asam lambung yang akut. Tapi karena dia meresponi firman, dia sembuh tanpa didoakan oleh siapapun. Dia hanya datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Dia terima firman, dia pegang firman, dan dia terima kemenangan. Kami sudah ada kesaksiannya di channel ini, Bapak Ibu bisa lihat, dan kami di kelas belajar Alkitab tidak mengajar untuk kita pandai Alkitab, tidak Bapak Ibu. Ada begitu banyak yang pandai Alkitab, tapi yang kita kejar adalah mengalami kuasa firman yang ada di dalam Alkitab, mengalami kuasa Tuhan Yesus yang hidup itu. Jangan kita tahu firman begitu banyak, tapi kita tidak mengalami. Tapi target kita adalah semua kita mengalami Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Mungkin begitu Ibu Deborah? Oke, terima kasih. Udah tidak ada ya teman-teman. Mungkin kami akan hadir ya setiap hari Sabtu untuk sharing firman. Mungkin kalau Bu Nurul nggak sibuk, Bu Ministry tidak sibuk, akan kayak gini ya, doa kesembuhan ya Bu Karolin, Bu Ministry ya, gitu. Ya, boleh. Boleh setiap hari Sabtu ya teman-teman. Mungkin ini baru pertama, jadi teman-teman nggak banyak yang tahu, tapi nggak yakin dengan kuasa, dengan keajaiban Tuhan Yesus semua akan disembuhkan siapapun itu. Amin. Ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan kembali lagi besok. Jangan lupa kita ibadah bersama ya jam 1 siang. Gitu. Jangan lupa besok siang jam 1 ibadah bersama. Setiap hari Senin sampai Jumat kita belajar kelas Alkitab secara gratis, tidak dipungut biaya apapun. Mungkin tadi Bu Ministry sudah jelaskan ya teman-teman, itu ya. Ini ada satu lagi nih sebelum saya tutup, Bapak Peter Lopo, Opa ya. Sudah. Sudah ya. Oke, ini Opa ini udah ya Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi dengan saya di Deborah Channel dan RAK nanti malam. Seperti biasa ya, temanya nanti malam, tapi karena kami sudah janji malam Minggu, yaitu Is Kristen menjawab pertanyaan Islam. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu nanti malam bersama saya Deborah di channel Rumah Apologet Kristen dan Deborah Channel. Untuk belajar kelas Alkitab setiap sore dengan Ministry Channel. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.